Coding merupakan kegiatan pengolahan kode menggunakan bahasa program sehingga komputer bisa menjalankan sesuatu sesuai instruksi. Misalnya membuat website, aplikasi, game, dan lain-lain. Dahulu coding hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi kini anak-anak tertarik untuk belajar coding. Anak-anak dapat belajar coding sesuai usia mereka, dimulai dari visual block, dan text-based, serta text-based programming. Dengan belajar coding sedari kecil, anak-anak tidak hanya memiliki kemampuan seputar bahasa pemrograman, tetapi juga soft skills, seperti berpikir logis dan sistematis. Belajar coding juga membuat anak-anak berpikir kreatif. Anak-anak diajak menggunakan algoritma dasar dan menemukan serta memecahkan masalah secara kreatif. Dampak utama yang paling bisa kita lihat sebenarnya adalah transformasi anak dari seorang pengguna teknologi menjadi seorang pencipta teknologi. Ya, kita melihat anak-anak yang sebelum belajar coding tuh, contohnya ada anak yang sekarang kan anak-anak demen main game kan, main game. Setelah dia belajar coding, mereka mulai berpikir nih game yang mereka main. Ini bagaimana sih cara kerja karakternya, kenapa bisa melakukan aksi seperti ini? Saya ingin tahu dong mekanismenya seperti apa. Dengan belajar coding, anak-anak mendapatkan pengalaman baru. Beberapa anak bahkan mengaku coding lebih menyenangkan daripada sekedar bermain game. Ya bisa belajar hal baru aja sih. Terus kan kalau misalnya bikin codingnya, bikin program terus bisa berjalan dengan baik, itu benar-benar ada rasa senang banget gitu. Ada rasa gimana ya, punya pengalaman baru begitu. Saya kebetulan 1,5 tahun belajar coding, dan yang bikin saya tertarik dengan coding awalnya bukan untuk ditekuni dalam, tapi waktu itu liburan panjang naik kelas. Jadi saya mencari aktivitas untuk dikerjakan selama liburan, dan papi mami merekomendasikan coding ini. Untuk membantu anak belajar coding, ada pendekatan khusus. Instruksi yang digunakan untuk membuat program yaitu berupa blok-blok visual seperti menyusun Lego. Kreativitas anak dipacu untuk menyusun blok tersebut. Sebuah game sederhana misalnya bisa dibuat dalam sehari. Pembuatan diawali dengan membuat cerita, lalu mencari permasalahan dan solusinya, kemudian proses coding. Kita membuat program itu kan harus sistematis lah, berurutan lah dari A sampai Z. Nah, jadi secara tidak langsung anak-anak itu diajarkan berpikir sistematis. Nah, cuman mungkin di situ ada pembelajaran unsur matematikanya nih gitu. Jadi kalau kita pengen gambar apa, oh berarti ini ada sudutnya berapa gitu. Anak-anak yang belajar coding bisa diarahkan menjadi programmer atau membuat game engine. Semua tergantung minat mereka masing-masing. Lebih menyalurkan aja sih, karena kan memang anak-anak zaman sekarang ya tertariknya ke gadget ya. Saya pikir karena daripada game-game hanya mengikuti gamenya aja gitu. Ini kan belajar membuatnya, biarpun memang belum tahap profesional ya. Jadi anak ya lebih tahu aja gitu. Dengan adanya sekolah coding ini justru memfasilitasi kreativitasnya, terutama untuk problem solving ya, karena itu sampai kapanpun akan dibutuhkan. Belajar coding bisa mendorong anak menghabiskan lebih banyak waktu di depan komputer. Untuk itu diperlukan kesepakatan antara anak dan orang tua mengenai pengaturan waktu. Anak juga masih dalam pertumbuhan dan harus mengembangkan bagian motorik kasar yang diperlukan untuk keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh. Anak juga perlu banyak bergerak dan berolahraga. Satu, ya untuk stress release juga bisa. Yang kedua, kemudian dengan olahraga juga bisa untuk mengembangkan daya tahan tubuh ketika belajar nantinya. Berpengaruh juga ke konsentrasi anak juga iya untuk motorik kasar ini. Pamela menambahkan untuk menyeimbangkan coding dan kegiatan lain, anak harus sering diajak berdiskusi dan diberi apresiasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.